Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga sahabat Yasriman Caniago Channel dalam keadaan sehat walafiat. Siang tadi atau pagi tadi tepatnya, saya membaca berita di sebuah surat kabar terbitan Padang, tepatnya Harian Singgalang. Di halaman 1 ada berita warga Bukit Tinggi geger. Apa yang membuat geger adalah kasus persetubuhan atau hubungan badan antara seorang anak dengan ibu kandungnya. Ketika saya lihat di media online ternyata juga beritanya banyak, viral. Sumber berita ini langsung dari Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Haji Herman Safar. Beliau menyampaikan informasi ini dalam sebuah kegiatan sosialisasi tentang keluarga, tentang anak. Kasus ini kata beliau sudah sudah lama terjadi. Anak ini sudah melakukan hubungan terlarang ini dengan ibunya semenjak masih SMA. Dan sekarang usianya sudah 28 tahun. Coba bayangkan sudah berapa lama. Tapi yang bersangkutan sudah dikarantina di sebuah yayasan sejak 7 bulan yang lalu. Berdasarkan pemberitaan yang kami baca, bahwa kasus ini dipicu oleh sang anak yang kecanduan narkoba, termasuk juga jenis lem. Jadi dia kecanduan lem, sehingga ada masalah di otaknya. Sehingga dia memaksa ibunya melakukan hubungan terlarang itu. Kita tentu belum tahu pasti ya, kenapa bisa berlangsung sekian lama, padahal dia berada di sebuah keluarga yang ada anggota keluarga yang lainnya. Ini disebut dengan incest, hubungan antara seorang anak dengan ibu kandung. Kasus seperti ini sahabat sekalian, sebelumnya juga terjadi di beberapa daerah lain. Bahkan pemicu dan motifnya kadang bikin geleng-geleng kepala. Kalau ini jelas ya bahwa sang anak ini kecanduan narkoba. Tapi ada di tempat lain yang justru bukan kecanduan narkoba, tapi dia juga lakukan itu sampai ibunya hamil dan melahirkan anak. Ini ada pernah terjadi di daerah lain. Menurut kami ya, pengamatan kami, salah satu yang bisa membuat orang hilang akal, hilang rasa malunya ketika kita jauh dari agama. Meskipun tadi saya sempat baca, ada yang menuliskan bahwa kasus yang terjadi di Bukit Tinggi ini katanya keluarganya justru termasuk orang yang dekat dengan agama. Cuma tentu dipertanyakan dekatnya seperti apa. Kadang-kadang kala ada orang mengatakan dia orang yang beragama. Beragamanya seperti apa? Kalau kita beragama, menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, tentu kita akan terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Quran misalnya disebutkan, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Solat seperti apa? Solat yang betul-betul ditegakkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi kalau ada misalnya orang sholat kemudian masih melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan yang keliru, yang salah bukan ayat yang kami sebutkan tadi. Tapi mungkin barangkali sholatnya itu yang harus diperbaiki. Nah, karena itu sahabat sekalian, kami mengajak kita semua agar kasus serupa tidak terjadi. Juga termasuk kasus-kasus lainnya. Karena beberapa hari lalu di kota Padang Panjang pun ada seorang kakek berusia 72 tahun ditangkap jajaran Polres Padang Panjang karena diduga telah mencabuli anak di bawah umur. Nah, sekali lagi menurut kami ini adalah salah satu penyebabnya karena lemahnya agama seseorang. Agama tidak hanya sekedar sebutlah misalnya, oh dia itu sholat, dia itu beribadah lain sebagainya. Tidak cukup hanya seperti itu. Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya mungkin sekedar sholat saja. Jadi agama hanya kulit-kulitnya saja. Harusnya agama dimulai dengan akidah yang kuat. Akhlak yang baik, ibadah yang baik. Jadi beragama secara kafah. Karena itu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, ya, apa yang terjadi yang membuat geger warga Bukit Tinggi ini, jangan yang kita bergunjingkan kasusnya, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengantisipasi di tengah-tengah keluarga kita supaya hal yang serupa tidak sampai terjadi. Ini yang harus kita lakukan. Perkuat akidah, perbaiki ibadah, tanamkan rasa beragama yang kafah kepada segenap anggota keluarga kita. Karena kalau tadi disebutkan, karena narkoba itu kenapa terjadi? Tentu kembali juga kepada yang tadi, agama lemah. Atau pengawasan orang tua yang lemah. Ya, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Barangkali inilah pandangan singkat kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.